Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam video Tim Tanpa Les Indonesia. Nah, kali ini admin tidak akan bahas materi yang berat-berat. Kali ini admin akan bahas tentang bagaimana cara menembak suatu persamaan garis lurus. Ini adalah seri video bedah UTBK bagian pertama. Jadi teman-teman jangan lupa like serta subscribe untuk terus mendapatkan video-video dari Tim Tanpa Les Indonesia. Oke, kita langsung masuk saja. Nah, teman-teman sudah lihat di sini ada 3 buah garis merah, hijau, dan biru. Nah, di sini garis-garis ini terletak dalam sumbu X dan sumbu Y. Nah, teman-teman harus mengetahui bahwa setiap garis itu memiliki suatu properti khusus. Yang pertama adalah tentang gradien atau M, atau bisa juga disebut sebagai kemiringan. Setiap garis ketika dia diputar sedikit saja, nah itu nanti kemiringannya akan berbeda. Kemudian yang kita punyai selanjutnya adalah persamaan garis ya. Nah, ketiga garis ini memiliki persamaan yang berbeda. Suatu garis ketika nanti sudah digeser sedikit saja, itu nanti persamaannya akan berbeda. Nah, masalahnya bagaimana kita menentukan suatu persamaan garis dengan cepat? Nah, teman-teman harus tahu terlebih dahulu hakikat dari persamaan garis lurus. Garis lurus itu adalah suatu plot grafik dari suatu fungsi yang memiliki pangkat tertinggi 1. Misalkan kita punya Y atau fx ini sama dengan X ditambah 3. Atau contoh yang lain, fx sama dengan 2X dikurangi 1. Nah, di sini X-nya pangkatnya 1. Nah, itulah yang disebut sebagai persamaan garis lurus. Itu kalau memiliki kemiringan ya. Kalau garisnya datar seperti ini, itu berarti dia kemiringannya berapa tuh? Nah, teman-teman tahu dulu definisi kemiringan atau M itu adalah perubahan nilai Y dibanding nilai X, atau perubahan atau delta Y dibagi dengan delta X. Nah, misalkan teman-teman lihat nih garis sebelumnya. Di sini misalkan kita tinjau 2 buah titik ya. Di sini adalah titik A, di sini titik B. Nah, berapa perubahan Y-nya? Kan segini, delta Y. Nah, kemudian perubahan X-nya, kelebihan ya. Nah, di sini ini adalah delta X. Delta Y dibagi delta X itu adalah nilai gradiennya. Nah, kalau kita punya garis yang mendatar seperti ini ya, misalnya. Nah, di sini kan nilai X-nya berubah terus nih, kawan-kawan ya. Nah, berarti, tapi di sini kita lihat, ternyata delta Y-nya ini tidak pernah berubah, selalu bertengger di Y sama dengan berapa. Nah, karena garis lurus yang horizontal ini, delta Y-nya sama dengan 0, maka suatu garis lurus yang horizontal itu memiliki gradien atau M sama dengan 0. Oke, bisa dipahami? Selanjutnya, kalau garisnya ini bukan horizontal, tetapi vertikal seperti ini. Nah, di sini nilai Y-nya selalu berubah, tapi nilai delta X-nya, ya X-nya di sini-sini terus, berarti delta X-nya sama dengan 0 kan? Nah, berarti di sini untuk garis garis vertikal, gradiennya adalah delta Y dibagi dengan delta X, di mana delta X-nya sama dengan 0. Wah, berarti garis yang tegak ini tidak memiliki gradien. Oke, lalu bagaimana garis yang lain? Nah, misalkan kita punya garis yang miring nih. Nah, seperti ini. Nah, ini berarti dia memiliki gradien yang bukan 0 dan juga di antara ya bisa negatif, bisa positif. Oke? Ini misalkan, nah garis yang lain. Nah, bagaimana kita mendapatkan 5 detik suatu persamaan garis? Nah, misalkan admin sediakan di sini nih. Angka berapa nih? Angka 3. Ini angka 6. Dengan cepat admin akan tembak rumusnya ya. Nah, teman-teman perhatikan, di sini sumbu X, di sini sumbu Y. Di sini angka 3 terletak pada sumbu X, ya. Berarti di sini admin kasih 3, bukan 3X tapi 3Y. Nah, di sini angka 6-nya terletak pada sumbu Y. Berarti di sini admin akan kasih bukan 6Y tetapi 6X. Lalu teman-teman kalikan 6 dikali 3 itu sama dengan 18. Ini adalah persamaan garis yang dimaksud. Wah, ternyata cepat sekali sudah jadi. Nah, ini bisa kita sederhanakan lagi menjadi 2X ditambah Y sama dengan 6 ya. Kita dapat yang bawah ini dengan membagi 3.
6 dibagi 3, 2. 3 dibagi 3, 1. 18 dibagi 3 itu 6. Jadilah persamaan akhirnya adalah 2x ditambah y sama dengan 6 ya. Nah, seperti itu kawan-kawan, simpel banget. Sekarang kalau misalkan garisnya miringnya seperti ini nih. Misalkan admin tembak ya, di sini adalah angka 3. Ini negatif ya, karena ini di sumbu X negatif, kemudian ini sumbu Y positif. Ini misalkan angka 4. Nah, sama seperti tadi, angka minus 3-nya ini terletak di sumbu X. Berarti di sini kita tulis bukan min 3X, tetapi min 3Y. Oke, lalu angka 4-nya di sini terletak di sumbu Y. Berarti ini bukan kita tulis 4Y, tetapi 4X ya. Jadi prinsipnya dibalik. Kalau terletak di sumbu Y, kita akan tulis di sini X. Kalau terletak di sumbu X, kita tulis di sini Y. Lalu setelah itu, ini kita kalikan. 4 dikali dengan minus 3 itu adalah minus 12. Nah, ini adalah persamaan garis lurus yang dimaksud. Oke? Nah, sekarang admin kasih latihan soal untuk teman-teman. Bagaimana kita menentukan persamaan garis yang ini? Nah, teman-teman boleh pause dulu videonya. Nah, oke. Gampang banget ya. Di sini adalah sumbu X, di sini sumbu Y. Nah, sama seperti yang tadi, 5-nya terletak di sumbu X, berarti kita tulis 5Y, oke? Nah, ini minus 4-nya terletak di sumbu Y, berarti kita tulis minus 4X ya. Nah, ini sama dengan minus 4 dikali 5 itu berapa? Minus 20. Ya udah, ini adalah persamaan garis yang dimaksud. Kita tulis ulang supaya bagus, itu adalah minus 4X ditambah 5Y ditambah 20 sama dengan 0 ya. Jadi, boleh-boleh banget ketika kita menulis persamaan garis itu, di ruas kanan kita buat 0 ya, supaya rapi. Nah, ngomongin tentang gradien. Berapa sih gradien ketiga garis yang telah kita bahas tadi? Nah, oke, dalam soal yang pertama ini ya, teman-teman ya, ini adalah soal pertama. Gradien itu adalah perubahan nilai Y dibagi perubahan nilai X. Acuannya harus 2 titik ya, minimal ya. Nah, titik pertama ini, titik kedua ini. Dari sini ke sini, itu Y-nya turun 6 satuan, berarti delta Y-nya 6. Kemudian delta X-nya, ini bergerak 3 satuan ya, berarti 6 dibagi 3 itu 2. Nah, tapi teman-teman hati-hati, ya, kalau jawabannya 2 itu salah. Kenapa? Karena garisnya itu miring ke sini. Kalau miringnya seperti ini ya teman-teman ya, miringnya seperti yang ada di layar teman-teman, ini pasti gradiennya negatif. Tapi kalau garisnya miringnya seperti ini, itu pasti positif. Nah, kok bisa? Nah, kita harus hati-hati dalam menentukan gradiennya. Kita ulangi ya teman-teman ya. Oke, kita harus tentukan titik akhir dan titik awal supaya tidak terbalik. Nah, misalkan titik akhirnya itu adalah titik B, titik awalnya adalah titik A. Berarti delta Y dibagi delta X ini, deltanya harus titik B dikurangi titik A ya. Sekarang ini titik A koordinatnya berapa tuh? 0,6. Kalau titik B 3,0. Nah, kita akan mulai pengurangannya dari titik akhir atau titik B. Delta Y-nya berarti 0 dikurangi 6. Berarti berapa? Negatif 6. Dibagi dengan 3 dikurangi 0. Ini 3. Maka kita ketemu gradiennya sama dengan negatif 2. Nah, udah bener kan sekarang gradien dari garis ini negatif. Nah, selanjutnya teman-teman nanti berlatih menentukan gradien dari soal kedua ini ya. Dan juga soal ketiga. Oke? Kalau soal nomor kedua, ini kan miringnya seperti ini kawan-kawan. Pasti gradiennya positif. Dan soal nomor 3, gradiennya seperti ini. Garisnya seperti ini. Nah, pasti gradiennya akan bernilai positif. Kalau negatif itu berarti teman-teman salah hitung ya. Nah, singkat cerita, untuk soal nomor 2, gradiennya itu adalah 4/3 ya. Teman-teman sudah hitung di rumah. Kemudian untuk soal nomor 3, gradiennya itu adalah berapa? 4/5 ya. Nah, apakah ada cara cepatnya? Tentu saja ada. Nah, caranya teman-teman untuk menentukan gradien ini lihat minus koefisien X dibagi dengan koefisien Y. Nah, teman-teman lihat persamaan ini. Koefisien X itu adalah 4. Koefisien Y itu adalah 3. Negatif 3. Nah, ini berarti minus 4 dibagi minus 3. Berarti hasilnya adalah 4/3. Nah, ternyata cocok kan teman-teman ya. Nah, selanjutnya nomor 3. Di sini koefisien X itu adalah minus 4 ya. Kemudian koefisien Y itu adalah 5. Nah, ini di luarnya kasih tanda minus. Berarti gradiennya adalah 4/5 ya. Nah, gradiennya adalah minus koefisien X dibagi dengan koefisien Y. Nah, itu cara cepatnya teman-teman ya. Tapi syaratnya ini semua variabel teman-teman harus bawa ke kiri ya. X dan Y-nya harus berada dalam satu ruas. Nah, jadi ini ada macam-macam gradien garis lurus. Nah, tadi admin sudah jelaskan kalau miringnya seperti ini ya. Dari ini misalkan dari kuadran 4 menuju kuadran 1 ya. Nah, itu gradiennya pasti positif. Masalahnya, mana yang gradiennya paling besar
Gradien yang paling besar adalah yang garisnya paling mepet sumbu Y. Nah, kita punya nih garis 1, garis 2, garis 3. Nah, gradien garis ketiga itu lebih besar dari gradien garis kedua, lebih besar dari gradien garis pertama. Kenapa tuh bisa lebih besar? Alasannya simpel. Gradien itu adalah delta Y dibagi dengan delta X. Maka dari itu, teman-teman lihat garis ketiga ini, ya, dalam delta X yang sama, teman-teman lihat mana delta Y yang paling besar. Ternyata yang ini nih teman-teman ya. Nah, untuk garis ketiga, delta Y-nya segini nih. Wah, panjang banget ya. Kemudian untuk garis kedua, nah delta Y-nya segini. Untuk garis pertama, delta Y-nya kecil banget. Maka gradien garis ketiga lebih besar dari semua yang lain. Nah, kalau garisnya miringnya seperti ini, wah gimana tuh? Nah, gradien yang kita pakai sekarang adalah nilai mutlaknya kawan-kawan ya. Misalkan ini garis pertama, garis kedua, ini garis ketiga. Maka nilai mutlak gradien dari garis ketiga, nah sama seperti tadi, garis yang paling dekat menuju sumbu Y, itu yang mutlak gradiennya paling besar. Nah, ini lebih besar dari gradien garis kedua yang mutlak, lebih besar dari gradien garis pertama mutlak. Tapi, ketiga garis ini sama. Apanya yang sama? Gradiennya sama-sama semuanya negatif. Berarti kita misali nih, garis pertama ini misalkan kalau kurang lebih, kira-kira aja ya, ini gradiennya adalah minus setengah. Kemudian garis yang merah ini gradiennya kira-kira adalah minus 1. Lalu untuk garis ketiga ini gradiennya adalah minus 2. Nah teman-teman lihat mutlaknya, ternyata gradien garis yang hijau ini, min 2, kalau dimutlakan ternyata paling besar, yaitu 2. Lalu garis kedua ini kalau dimutlakan, ya berarti 1 ya. Lalu garis ketiga atau yang paling landai ini, itu kalau dimutlakan menjadi setengah. Oke kawan-kawan, sampai sini paham? Oke, terima kasih sudah menyimak, semoga ilmu ini bermanfaat. Jangan lupa bagikan video ini pada teman-teman yang lainnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.